pada zaman itu ya, bambu runcing melawan ini ya, pistol, jelas kalah ya. Lalu di sini ada ini ya buat apa? Dulu bupati pakaiannya kayak gini nih, Ga. Nah, di sini juga ada foto contohnya ya nih, teman-teman. Ada perpustakaan Saija Adinda nih, teman-teman, yang nanti kisahnya bakal kita ceritakan di yang sering kita kenal dengan nama Multatuli. Tebak kita lagi ada di mana? Nih, dari buku ini tiba-tiba kita lagi ada di Museum Multatuli. Dia kan masih. Iya, jadi nah buku itu memang jendela dunia banget ya, teman-teman. Dari buku ini nih kita baca buku tentang biografi si Multatuli ini, makanya kita sampai ke Museum Multatuli. Jadi tuh kita pengen lama banget dia sampai ke gunung-gunung. Lumayan jauh ya, soalnya kita tuh dari Jakarta ke daerah Lebak ya, teman-teman. 17 menit. 17 menit. Oke, yuk kita masuk, kita lihat di dalamnya ada apa aja ya. Oke. First. Nah, kita masuk, udah disambut ke bagian pendopo nih, teman-teman. Jadi saat zaman dulu itu bagian pendopo ini nih hanya boleh dimasuki kalangan-kalangan bangsawan aja, Ga. Kayak yang ada di rumah ini. Iya, kayak bupati, kerabat bupati, atau enggak pemerintahan dan kerajaannya aja nih, teman-teman. Nah, bagi rakyat-rakyat kayak kita nih, untuk masuk ke wilayah pendopo ini, kita tuh bener-bener harus kayak nunduk seperti budak ya. Yuk kita masuk lagi ke dalamnya, ada apa aja ya. Kita mulai ke tiket museum ya. Ini tiket. Mama, ngapain sih kita ke museum orang Belanda? Nggak, jadi zaman dulu nih ya teman-teman, memang Belanda itu identik dengan penjajahan nih. Tapi ternyata nggak semua orang Belanda itu jahat, teman-teman. Nah, salah satunya ada ini nih, Ga. Iya, Douwe Dekker, teman-teman. Edward. Oh, Mas Edward. Iya, itu nama penanya. Edward Douwe Dekker. Nah, beliau ini lahir di Amsterdam di tanggal 2 Maret 1820 dan wafat di umur 66 tahun, teman-teman, di tanggal 19 Februari 1882. Hah? Iya. Meninggalnya? Ya karena udah tua juga, Ga. Jadi ini dia tokoh Belanda, salah satu tokoh Belanda yang menyuarakan tentang ini ya, kolonialis yang terjadi di wilayah kita, khususnya di daerah Lebak, Banten, teman-teman. Mau tahu lebih jelasnya? Nih, kita ada buku ini dan kita bakal mengunjungi Museum Multatuli. Yeay. Nah, Teman-teman, sumpah ini harga tiketnya murah banget. Jadi satu orang itu mah 2.000 ya. Yuk kita lihat di dalam ada apa aja. aku suka miniatur. Wow. Miniatur. Nah teman-teman, jadi museum ini tuh diresmikan di tanggal 11 Februari ya, di tahun 2018, teman-teman, oleh Bupati Lebak saat itu, yaitu Haji Iti Oktavia Jayabaya nih, teman-teman. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah teman-teman nih, dari awal masuk kita disambut ini ya, dengan desain dari keramik loh ini, teman-teman. Ini dari keramik loh, dengan menyerupai wajah Max Havelaar ya, Douwe Dekker nih, teman-teman. Nah di sini juga ada iya diorakma dari Museum Multatuli ya. Nah nanti di sebelahnya kita bakal berkunjung ke ini nih, perpustakaan Saija Adinda, teman-teman. Perpustakaan? Ini Saija Adinda nih, teman, perpustakaan tuh namanya.
ini ini Museum Multatuli, terus di sebelahnya perpustakaan. Itu mana orang-orang? Nggak ada. Yang lagi dulu. Ayo kita masuk ke dalam. Kebangun udah kan? Wah. Nah, di sini kita disajikan nih peta Batavia pada zaman itu tuh. Masih Borneo ini nih. Ini Borneo, Jawa, Papua Nugini ya. Sulawesi, dia namanya dulu Celebes teman-teman, bukan Sulawesi. Wah, ilmu banget nih Ga nih nama-namanya nih Ga. Terus di sini ada nih faktor utama yang menyebabkan Gak, tau nggak Belanda tuh datang ke Indonesia gara-gara ini nih Gak, gara-gara ini rempah-rempah nih. Jadi kayak Indonesia itu kaya banget akan rempah-rempah ini, makanya warga negara lain tuh berusaha banget untuk menguasai negara kita teman-teman. Nah ini kapal yang digunakan ya, kapal yang digunakan The Batavia nih teman-teman. Ini ada replikanya juga nih. Nih dengan bendera Belanda ya ini. Belanda datang menggunakan kapal ini nih teman-teman. Aku lagi carinya kapal Nabinu. Oh iya kapal Nabinu ya, mungkin kurang lebih seperti ini kali Ga ya, kapal Nabinu besar banget. Gak begitu jauh dari kebesaran dia. Kita lanjut masuk ke ruangan berikutnya Ga. Ada apa nih Ga? Wah. Nah, ini ada karya seni nih teman-teman. Jadi seni apa nih? Iya, ini kayak replika situasi negara kita pada zaman itu nih. Ini tanam paksa ya. Kayak dia menceritakan tentang tanam paksa nih teman-teman. Terus nih aksesoris yang digunakan. Ini kayak topi Belanda nih. Ini topi Belanda. Ini namanya udeng ya, ikat kepala yang digunakan di Lebak nih. Oh, ini ikat kepala khas Lebak nih teman-teman. Terus kita lanjut nih. Gak ada. Nah, ini apa ini namanya nih? Oh, ini kopi teman-teman. Nih, biji kopi. Biji kopi juga salah satu ini ya kekayaan negara kita ya. Kita lanjut masuk ke di sini juga nih. Kopi-kopi cengkeh. Ya, bagus ya Ga. Terus ini ada peta nih teman-teman. Gubernur mencakup 18 wilayah ini keresinen yaitu Banten nih teman-teman nih. Banten di mana nih daerah Banten? Oh nih, kita sekarang di daerah sini nih teman-teman. Ini beberapa wilayah. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Nah, kita masuk ke daerah sini nih. Wah, teman-teman, di salah satu ruangan ini juga ada terpajang ini ya para tokoh-tokoh yang terkenal di negara kita nih teman-teman. Salah satunya ada R.A. Kartini, Bapak Presiden pertama kita ya, Bapak Soekarno, Bapak Ahmad Subadjo, dan Bapak Pramudia Anantatur nih teman-teman. Ini saya tuh ngefans banget sama karya-karyanya beliau nih teman-teman. Nah selain itu, selain mereka ini ada warga negara di luar Indonesia ya teman-teman, yaitu Jose Rizal. Dia termasuk warga negara Filipina. Nah beliau itu termasuk politikus serta penulis teman-teman. Dia menulis tentang kekejaman ini ya kolonialis Portugis terhadap negaranya Filipina nih, sehingga dia ditangkap dan diberikan hukuman mati saat itu teman-teman. Sehingga dia juga mengagumi karyanya Multatuli ya teman-teman ya. Ini dari nah kalau di Indonesia dia seperti Tan Malaka. Banyak orang Banten mengibarkan bendera pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Max Havelaar
Nah, teman-teman, ternyata di Banten itu banyak terjadinya pemberontakan ya. Salah satunya yaitu pemberontakan Haji Wakiyah nih teman-teman, yang terjadi di tahun 1854. Selain itu, ada juga pemberontakan Nyimas Gamparan nih teman-teman. Semuanya terangkum dan dijelaskan secara singkat ya pemberontakan itu. Selain itu, ada juga pemberontakan petani Banten nih teman-teman yang terjadi di tahun 1888. Nah, di sini juga ada replika nih teman-teman, seperti ini ya. Ini senjata bangsa kita pada zaman itu ya, bambu runcing. Bambu runcing melawan ini ya, pistol, jelas kalah ya. Lalu di sini ada ini ya buat apa? Menahan rakyat kita ya. Ini apa sih namanya? Bola-bola batu ya. Nah, di sini juga ada replika hukuman gantung pada saat itu nih teman-teman. Nih gak, orang dulu kalau ada salah dihukumnya digantung di sini gak? Dan setelah terjadinya banyak pemberontakan nih teman-teman, sehingga muncullah organisasi Budi Utomo di tahun 1908 nih teman-teman, yang merupakan cikal bakal lahirnya gerakan perlawanan intelektual untuk melawan penjajahan saat itu nih teman-teman, yang dipelopori oleh ini ya, Bapak Wahidin, Bapak Budi Utomo, Sutomo, terus juga ada Hos Cokro Aminoto nih, di mana beliau yang mendirikan Serikat Islam ya di tahun 1912 teman-teman. Lalu setelah itu ada berdirinya tentang ini nih, Indis Party nih teman-teman nih, di tahun 1912 ya. Dia oleh 3 serangkai ini teman-teman, yaitu Ernest Dawes Dekker, yaitu Setia Budi ya. Jadi Ernest Dawes Dekker itu merupakan keponakan dari Edward Dawes Dekker nih, yaitu Multatuli teman-teman. Nah, Ernest Dawes Dekker, terus Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjadiningrat, mereka bersatu untuk membentuk ini nih teman-teman, berdirinya Indis sih party ini nih teman-teman. Terus lanjut setelah terbentuknya ini, makanya terbentuknya Kongres Nasional Serikat Islam. Nah, kalau kalian mengikuti channel Muza Daily Channel, kalian bisa kilas balik ke Museum Kebangkitan Nasional teman-teman, di mana semua sudah dibahas mengenai pergerakan-pergerakan pemuda-pemuda saat itu untuk melawan kekejaman dari Belanda teman-teman. Lalu sehingga munculnya pemimpin gerakan kemerdekaan kita nih, yaitu Bapak Soekarno yang merupakan presiden pertama di negara kita. Nah, di sini Bapak Soekarno ditemani sama Sultan Syahrir dan Bung Hatta ya. Lalu lanjut dengan kedatangan dan runtuhnya Hindia Belanda, dengan kedatangan Jepang sehingga Belanda mundur nih teman-teman. Tapi penjajahan Jepang itu tidak berlangsung lama nih teman-teman, karena Indonesia mengalami kemerdekaan gak lama setelah dijajah Jepang ya. Lalu kita lanjut nih, di sini diceritakan kemerdekaan negara kita nih di tahun 17 Agustus 1945. Nah, untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa kunjungi channel YouTube kita ya, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi teman-teman. Di ruangan ini nih, secara singkat diceritakan ya perjalanan Lebak Banten nih teman-teman, dari terbentuknya Kabupaten Banten. Terus juga di sini ada Bupati ya, kata-kata negara nih teman-teman. Terus Lebak Banten di abad 19. Nah, ini juga ada nih panorama Lebak Banten nih teman-teman. Lalu ada figura-figura foto situasi Lebak Banten pada zaman itu nih. Pasti udah selesai. Iya, tuh di sini ada berita-berita juga nih, membahas tentang Banten nih teman-teman, pers lokal ya. Tapi di sini menggunakan bahasa Belanda ya. Oh enggak deh, ini bahasa Indonesia, cuman bahasa ini ya, bahasa zaman dulu ya, bahasa jadul. Terus Emang emang bahasa jadul gimana?
ya ejaan zaman dulu pokoknya. Terus di sini juga diceritakan nih teman-teman, ada fotonya juga ya. Di tahun 1942 awal Jepang kedatangan datang. Jepang nih, Pada 1 Maret 1942. iya nih Jepang datang nih ke negara kita nih Jadi teman-teman. dia mau perang. Mau perang. Terus di sini juga ada foto ya Bapak Soekarno pertama kali memproklamasikan kemerdekaan di tahun 1945. Dan terus di sini ada pakaian Bapak Bupati ya pada saat itu. Lihat, ada Oh, anak cebur. Oh iya benar. Nih Gaga, nih pakaiannya dulu Bupati pakaiannya kayak gini nih Ga. Nah di sini juga ada foto contohnya ya nih teman-teman. Lalu di tengah-tengah sini ada prasasti nih. Ini prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang teman-teman. Nih. Nah di sini ada tulisan askaranya ya, cuman kita tidak bisa baca tulisannya. Mana askara? Ini tulisan askara Ga namanya Ga. Gara. Kita nggak ceritain. Ini apaan mah? Uang. Ini uang zaman dulu Ga. Nih 5 rupiah. Dulu mama pakai uangnya ini. Enggak lah, mama kan nggak hidup di zaman dulu. Nah teman-teman ini ya buku Max Havelaar yang diterjemahkan dari berbagai macam bahasa ya. Sebenarnya ada banyak banget bahasa yang diterjemahkan di buku ini ya. Cuma di wilayah ini hanya tersimpan beberapa aja nih. Salah satunya ada dari bahasa Prancis, Jerman, Belanda, dan bahasa Indonesia nih teman-teman. Ini koleksi-koleksi di museum ini ya. Nah teman-teman di sini juga disajikan tokoh-tokoh terkenal ya dari sastrawan nih. Siapa yang nggak kenal Bapak Rendra ya? Dia merupakan sastrawan yang terkenal nih, yang menulis puisi-puisi nih. Lalu Ibu Maria Ulfa, dia merupakan sarjana hukum pertama di Indonesia teman-teman. Lalu ada Miss Bam Yusabiran. Nah ini merupakan sutradara film ya dan penulis skenario film terkenal. Nah yang ini ya pasti kalian tahu dong ini siapa? Ini Tan Malaka. Iya Ga. Terus di sini juga ada Agni van der. Sepertinya salah pengucapannya. Kapan? Kita lanjut ke perpustakaan Saija Adinda. Yuk, ada. Nah teman-teman, Museum Multatuli ini tadinya itu merupakan kantor dari Max Havelaar ya, yang saat itu menjabat asisten residen di daerah Lebak Banten ini nih teman-teman, yang sekarang dijadikan Museum Multatuli. Cepet. Museum Multatuli. Multatuli sendiri itu merupakan nama samaran atau nama pena dari Edward Douwes Dekker, di mana dia merupakan anggota Dewan Pengawasan Keuangan Pemerintahan Belanda di Batavia yang pertama kali teman-teman. Dia menjabat karir di tahun 1839. Lalu setelah itu di tahun 1842 Edward Douwes Dekker dipindah ke kota Natal nih, yang dimana dia di wilayah Sumatera Barat teman-teman. Nah saat itu Douwes Dekker itu mengalami pemecatan karena minimnya pengetahuan pada saat itu teman-teman, yang mengakibatkan kerugian kas pemerintahan pada saat itu. Lalu di 1844 Douwes Dekker kembali ke wilayah Batavia nih. Nah di tahun 1846 dia naik pangkat nih teman-teman, menjadi sekretaris residen di wilayah Purworejo. Lalu di tahun 1849 dia dimutasi lagi nih teman-teman ke daerah Manado dengan posisi yang sama, yaitu sekretaris residen. Nah, lama menjabat, lalu di tahun 1851 Douwes Dekker naik jabatan nih teman-teman, yaitu menjadi asisten residen. Nah, dia ditempatkan di wilayah Ambon. Selang beberapa waktu di tahun 1852 dia resign nih teman-teman. Entah apa yang membuat Douwes Dekker
resign dan dia kembali ke Belanda. Lalu di tahun 10 September ya, kurang lebih di tahun 1855 dia kembali lagi nih teman-teman ke negara kita ya. Nah, dia mendapatkan posisi asisten residen nih di daerah Lebak, Banten. Nah, sehingga dia menciptakan buku pertamanya yaitu Max Havelaar. Max Havelaar sendiri menceritakan kisahnya dia nih teman-teman, tapi dia tidak menggunakan nama asli. Nama aslinya ya, melainkan menggunakan nama Max Havelaar sendiri nih teman-teman. Buku ini tercipta karena pada saat dia menjabat di Lebak, Banten, dia mengalami dan mengetahui karena di daerah ini terjadi kolonialisme yang dilakukan oleh pemerintahan setempat nih teman-teman, oleh bupatinya, oleh orang Belandanya, sehingga rakyat-rakyat di daerah Banten itu merupakan rakyat-rakyat yang miskin teman-teman, dan mereka dipaksa untuk membayar upeti dengan nilai yang tinggi dengan sistem kerja paksa nih teman-teman. Nah, makanya buku ini telah diterjemahi di berbagai macam bahasa ya teman-teman. Buku ini sangat bestseller banget nih teman-teman. Ini buku pertama kali yang menggambarkan kekejaman dan kekolonialisme pemerintahan pada saat itu. Nah teman-teman, di sebelah Museum Multatuli ada perpustakaan Saija Adinda nih teman-teman, yang nanti kisahnya bakal kita ceritakan di dalam museum ini ya teman-teman. Yuk terus ikuti keseruan kita ya. Nah, ini bisa dipinjam nggak? Nggak boleh lah, ntar balikinnya jauh. Taruh di bawah. Kita lihat ya Kak, di dalam perpustakaan ini ada apa aja ya? Panas. Nah teman-teman, kita udah di dalam perpustakaannya ya. Nah, cuman perpustakaannya di dalam, kita lagi ada di lantai 2 bagian terasnya nih teman-teman. Nah, jadi sebelum itu kita bakal membahas tentang pemerintahan silsilah pemerintahan di zaman Hindia Belanda saat itu nih teman-teman. Jadi saat itu pemerintahan Belanda itu dibantu oleh gubernur jenderal nih teman-teman, gubernur jenderal nih. Nah, di gubernur jenderal itu sendiri dibentuk oleh residen dewan, ya kan? Jadi gini teman-teman. Sebelum kita bahas ke Multatuli, jadi kita ngebahas tentang silsilah pemerintahan di Hindia Belanda ya teman-teman. Jadi gubernur jenderal itu dibantu oleh sebuah dewan nih teman-teman. Tapi dewan yang membantu si gubernur jenderal ini tidak memiliki hak suara dalam mengambil sebuah keputusan teman-teman. Jadi mutlak hak suara ada di gubernur jenderal. Nah, di Batavia itu sendiri ya teman-teman, ada beragam cabang pemerintahan ya, ada beragam cabang pemerintahan yang dibagi menjadi departemen. Departemen itu yang diketuai oleh oleh direktur-direktur ya teman-teman, yang merupakan otoritas tertinggi gubernur jenderal dan para residen di setiap provinsinya. Lalu para residen ini nih teman-teman mewakili kekuasaan Belanda ya terhadap masyarakat bangsa kita saat itu. Nah, para residen ini memiliki kekuasaan nih teman-teman 4-5 kabupaten di setiap wilayahnya. Lalu asisten residen ini juga dibantu oleh ini ya teman-teman, pejabat wilayah di pemerintahan itu yang sering kita sebut sebagai bupati. Nah, bupati ini membantu asisten residen karena bupati ini kan dia mengetahui wilayahnya, struktur masyarakatnya, aktivitas masyarakat, dan mengetahui wilayah sekitar daerah itu ya teman-teman. Nah, biasanya bupati-bupati ini dipilih
dia merupakan warga atau tidak keturunan bangsawan, atau enggak dia punya peran penting di wilayah itu ya teman-teman, di wilayah kabupaten, setiap kabupaten itu. Nah, karena si bupati itu memiliki pengetahuan yang sangat luas ya terhadap wilayah kekuasaannya, ada kalanya beberapa bupati menyalahgunakan kesalahannya, menyalahgunakan kekuasaannya nih teman-teman. Jadi dengan dia kayak menyuruh rakyatnya untuk bekerja tanpa dibayar, atau enggak menaiki upeti yang sangat tinggi untuk rakyatnya. Makanya terkadang bupati itu lebih disegani dibandingkan bangsawan-bangsawan Eropa pada saat itu. Mama, ini Max Havlernya ya? Iya teman-teman, kalian tahu nggak sih di buku ini nih, jadi buku itu nggak hanya menceritakan tentang kolonialis yang ada di wilayah Lebak Banten ya, tapi di sini juga menceritakan dua tokoh terkenal nih teman-teman, yaitu Saija dan Adinda. Jadi kalau di luar-luar ya punya Romeo dan Juliet nggak? Romeo itu apa? Iya, jadi pasangan Romeo dan Juliet. Tapi di wilayah Lebak Banten ini dia punya dua tokoh yang terkenal, Saija sama Adinda. Nah, Apa tuh? ayo. Mama, ini apa? Tahu nggak ini apa? Ini tuh padi teman-teman. Padi? Iya, jadi kamu pernah makan nasi? Nah, ini kan dari nasi itu kan dari beras. Sebelum jadi beras itu seperti ini dulu. Ini namanya padi. Nah, ini salah satu mata pencaharian. Ini padi beneran? Padi beneran. Salah satu mata pencarian warga Lebak pada saat itu teman-teman. Seperti yang dikisahkan tadi ya, Saija dan Adinda, di mana orang tua Adinda itu termasuk keturunan petani kaya ya. Petani kaya. Kalian mau nasi nggak? Sedangkan Saija ya udah ya memang dia keturunan anak petani biasa teman-teman. Di mana mereka itu setiap entah ya di peristiwa apa ya saya lupa, cuma mereka tuh selalu kerbaunya itu selalu diambil teman-teman oleh bupati wilayah pada saat itu. Nggak boleh gak? Oleh bupati pada saat itu, sehingga orang tua Saija berkali-kali untuk pergi menjual benda pusakanya teman-teman, karena pintu Doraemon. iya, karena bagi mereka kalau nggak ada kerbau mereka nggak bisa nanam ini. Nah, ini mesinnya ada. Iya, karena kan ini dibajak pakai kerbau, tapi sedangkan saat itu kerbaunya selalu diambil teman-teman. Kenapa diambil? Iya, buat pemerintah setempat, entah buat apa, entah disembeli, entah apa. Ntar kita masak. Jadi teman-teman, karena salah satu mata pencaharian warga Lebak yaitu sebagai petani ya. Mau nasi nggak? Sebagai petani, jadi setiap warga itu bila ada acara-acara di kerajaan ya, entah kedatangan raja wilayah Bogor yang saat itu masih sudah saudara dengan wilayah Lebak nih teman-teman, maka kerbau-kerbau penduduk itu dipinjam oleh pemerintahan saat itu. Dengan awalnya sih dipinjam teman-teman, tapi entah dibalikin atau enggak ya, sehingga membuat Bapak Saija setelah kerbau duanya itu diambil nih teman-teman. Padahal hebat-hebat. Iya, kerbau duanya diambil sehingga saat itu Bapak Saija tuh bingung, bapaknya Saija tuh bingung gimana anak istri saya mau makan. Sedangkan Jadi bapaknya meninggal? enggak aja, usaha dulu, usaha menjual benda pusaka. Lalu dia tuh jual nih teman-teman beberapa benda pusaka untuk dibelikan kerbau. Jadi karena gituin, jadi barangnya udah habis. Karena pas habis ya udah akhirnya dia Bapak Saija itu melarikan diri karena dia udah bingung teman-teman. Istrinya pun sudah meninggal, anaknya pun meninggal, sisa bapaknya Saija dan Saija sendiri. Sehingga bapaknya Saija tuh kabur teman-teman ke wilayah Bogor. Tapi ditemuin nih teman-teman sama pemerintahan saat itu, sehingga di penjara deh kalau nggak salah, di penjara dan dihukum cambuk hingga meninggal. Gitu. Pukul siapa? Dipukul sama pemerintahan saat itu pakai cambuk. Tapi Saija tidak ikut teman-teman dalam melarikan diri ke wilayah Bogor karena dia punya rencana besar
tersendiri, yaitu dia ingin merantau ke wilayah Batavia. Begitupun Saija, di mana Saija menjanjikan Adinda nih teman-teman akan datang 3 tahun kemudian setelah dia merantau ke Batavia. Tapi naasnya nih teman-teman, ketika Saija datang untuk menjemput Adinda, tapi ternyata Adinda tuh udah pergi bersama keluarganya karena keluarga. Jadi dianya sedih. Iya, karena keluarganya Adinda juga merasakan ketidakadilan pemerintahan saat itu. Pada saat Adinda menunggu kepulangan Saija ya, dia tuh selalu menghitung bulan menandai bulan di lumbungnya dia tuh. Pokoknya mereka itu akan bertemu di 36 bulan nih teman-teman. Nah, Saija juga merasakan ketidaksabaran teman-teman untuk menemui Adinda, sehingga saat itu Saija sudah menjadi pembantu di wilayah Batavia ya, dan dia disayang banget oleh majikannya teman-teman. Majikannya siapa? Nggak tahu, saat itu orang Belanda deh kalau nggak salah. Tapi majikannya kecewa karena Saija tiba-tiba minta keluar bekerja. Nah, saat itu teman-teman, Saija itu membawa kalau nggak salah ya 54 gulden keping ya kalau nggak salah. Iya, bisa buat beli 3 ekor kerbau. Tapi pada kenyataannya Saija tuh seneng nggak, wah aku mau ketemu Adinda nih, sang pujaan hati. Dia bersemangat pulang ke daerah kampung halaman. Jadi ternyata kerbaunya nggak hebat. Iya. Terus tapi ternyata setelah ditunggu Adinda tak kunjung datang teman-teman. Dan ternyata setelah ditunggu beberapa hari ternyata tidak datang di tempat yang dijanjikan, sehingga Saija memutuskan untuk mencari di rumahnya Adinda, dan ternyata rumahnya itu sudah porak-poranda teman-teman. Porak-poranda udah rubuh. Udah rubuh, dirubuhin saat itu. Jadi ternyata keluarganya Adinda itu kena kekejaman pemerintahan saat itu jadi sehingga keluarganya Adinda tuh kabur. Kenapa? Ya biar nggak suruh bayar upeti. Jadi saat itu pajak itu sangat tinggi teman-teman, berapa? Banyak pokoknya. 20 juta. Sangat memberatkan warga saat itu. Bagi tahu berapa? 1000 juta. Iya, bagi warga saat itu gimana dia bisa membayar upeti pajak sedangkan kerbaunya diambil? Gimana mereka bisa menghasilkan uang tanpa kerbau teman-teman? Gitu. Akhirnya tahu nggak sih Saija tuh stres dengan mencari-cari Adinda, keberadaan Adinda. Dia sampai dipikir orang sekitar dia tuh gila teman-teman. Dia menangis. Dia terasa pokoknya benar-benar hampa di mana pujaan hatinya itu teman-teman, sehingga Saija memutuskan mencari Adinda berdasarkan informasi dari penduduk setempat, di mana ada yang mengatakan kalau keluarga Adinda itu kabur ya teman-teman, kabur ke wilayah daerah Lampung bersama penduduk-penduduk lain yang kerbaunya dirampas gitu. Jadi sesampainya di daerah Lampung nih teman-teman, si Saija itu saat itu terjadi perang oleh kolonial Belanda, dan dia menyaksikan dia menemukan ayahnya Adinda sudah terbunuh dengan ada luka bacok atau apa gitu dengan senjata saat itu nih teman-teman. Dan dia juga menemukan Adinda dalam kondisi tidak berpakaian seperti dia mempertahankan sesuatu di dalam dirinya nih teman-teman. Nah, semua kisah itu berdasarkan dari buku Max Havelaar teman-teman. Kita ngobrol lagi. Nah, sebenarnya teman-teman, cerita tadi ya, untuk benar atau tidak benarnya itu belum bisa belum bisa dipastikan ya. Tapi bisa dipastikan ini adalah sepenggal salah satu kisah kesedihan yang terjadi di wilayah ini. Dia juga udah meninggal. Udah, karena kekejaman dan ketidakadilan pemerintahan saat itu teman-teman. Entah seorang kekasih yang ditinggal pasangannya, orang tua yang ditinggal anaknya, ataupun keluarga yang dirampas haknya secara paksa teman-teman, dengan membayar pajak upeti yang besar sekali pada saat
itu. Tapi untuk kebenaran Perang apa, itu, Ma? kejadian itu benar atau tidak benarnya itu belum diketahui ya. Mama, pas perangnya itu dari tahun berapa? Itu tahun berapa ya? Mama lupa. Pokoknya Mama sama Gaga belum lahir. Pas Nabi Adam udah lahir. Iya, Nabi Adam udah ada. Iya nih, sosok terkenal ya. Teman-teman, kalian tahu nggak sih partai politik pertama di Indonesia itu apa? Ada yang tahu? Ya benar, Indies Partij teman-teman. Di mana partai itu didirikan di tanggal 25 Desember 1812. Nah, partai itu diketuai oleh Ernest Dawes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan satu lagi nih Dr. Cipto Mangunkusumo teman-teman. Nah, partai ini terbentuk karena pada saat itu Ernest Dawes Dekker merasakan ketidakadilan nih teman-teman yang terjadi di wilayahnya, ketidakadilan terhadap masyarakat Belanda asli sendiri, terus masyarakat campuran atau enggak masyarakat pribumi atau enggak bumi putra nih, yaitu masyarakat pribumi ini teman-teman. Jadi saat itu Ernest Dawes Dekker itu merasakan ketidakadilan terhadap pemerintahan Belanda di ketiga tadi etnis yang tadi ya teman-teman. Jadi menurut mereka, kalau bangsa kita ingin mengalami perubahan ya teman-teman, mengalami perubahan nasib, maka kita harus bergabung dengan Bumi Putra. Nah, atas dasar inilah terciptanya ideologis nasionalisme ya teman-teman yang diusung, dan maka terbentuknya Partai Indies Partij nih. Tapi pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengalami keresahan nih teman-teman karena hadirnya partai tersebut, sehingga partai itu tidak bertahan lama ya. Dia dibubarkan di tanggal 19 Maret 1813 teman-teman. Nah, dari situ kalian ada yang tahu nggak Jalan Budi Kemuliaan itu dari mana sih asal muasalnya? Nah, Budi Kemuliaan itu merupakan nama samaran atau enggak nama Indonesianya dari Ernest Dawes Dekker nih teman-teman. Di mana Ernest Dawes Dekker tersebut itu merupakan keponakan dari Edward Dawes Dekker yang sering kita kenal dengan nama Multatuli. Nah teman-teman, tapi hadirnya si Museum Multatuli ya sebenarnya itu menjadi pro dan kontra nih teman-teman bagi masyarakat sekitar, karena Edward Dawes Dekker tersebut itu bukan merupakan warga asli sini ya teman-teman, karena dia merupakan warga Belanda, jadi tidak terlalu berperan penting nih terhadap pemerintahan kita pada saat itu. Nah teman-teman, sampai sini dulu nih perjalanan kita dalam eksplor ke Museum Multatuli nih teman-teman. Nah kalian jangan lupa ya, like, subscribe. Ya, like dan subscribe setiap video kita ya teman-teman, dan selalu beri dukungan selalu untuk aktivitas kita ya teman-teman. Dan jangan lupa kasih saran lagi, nextnya kita harus mengunjungi museum apa lagi nih. Dadah!